Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Warok dalam channel Om Official. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai percabangan dalam JavaScript. Oke, pertama-tama kita tinjau dulu untuk pendahuluannya. Jadi dalam ilmu komputer, pernyataan percabangan, ekspresi percabangan, dan konstruksi percabangan adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung pada apakah kondisi boolean yang ditentukan pemrogram mengevaluasi benar atau salah. Terlepas dari kasus predikasi cabang ini selalu dicapai dengan secara selektif mengubah aliran kontrol berdasarkan beberapa kondisi. Dalam bahasa pemrograman imperatif, biasanya menggunakan istilah pernyataan percabangan. Sedangkan dalam pemrograman fungsional, istilah ekspresi percabangan atau konstruksi percabangan lebih disukai karena semua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada percabangan if-else. Merupakan suatu percabangan atau bisa juga dikatakan pemilihan dalam program, di mana program tersebut memiliki satu bahkan lebih dari kondisi yang harus dilalui, atau persyaratan yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dilaksanakan jika kondisi atau persyaratan tertentu dapat terpenuhi. Seperti ini misalkan merupakan bagian diagram alir menunjukkan cara kerja pernyataan if-else. Kita mulai, di sini ada suatu kondisi. Kemudian, jika kondisi bernilai benar, maka lanjutkan. Jika kondisi bernilai salah, maka stuck sampai di sini. Tergantung dengan variabel yang kita masukkan. Dalam JavaScript, pendukung bentuk pernyataan if else sebagai berikut. Di sini ada if statement, kemudian ada if else statement, ada if else if statement seperti contoh di bawah ini. Misalkan di dalam JavaScript, di sini ada variabel age atau usia, di sini adalah 20. Misalkan kita masukkan, kemudian jika usia lebih dari 18, maka tampilkan di sini ada qualifies of driving. Kemudian jika bernilai salah, gitu. Nah, di sini belum ditentukan. Kemudian yang kedua, ini ada contoh if else. Nah, misalkan variabel, misalnya di sini ada usia sama dengan 15, kemudian di sini ada if-nya, statement if. Jika usia lebih dari 18, maka tampilkan kalimat ini. Jika tidak, maka tampilkan kalimat ini. Seperti itu contoh sederhananya, nanti akan kita praktikkan. Kemudian di sini ada contoh ketiga, yaitu ada if else if. Misalkan variabel buku sama dengan maths atau matematik. Kemudian if jika buku sama dengan history, maka tampilkan kalimat yang ada di sini, history book. Kemudian jika tidak, gitu kan. Ini di sini ada if lagi. Namun, gitu kan, apabila, gitu kan, jika sama dengan book sama dengan maths atau matematik, gitu kan, maka tampilkan buku ini. Jadi kita tambahkan lagi else if book sama dengan ekonomi, maka tampilkan buku ini sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, jika tidak, apabila statement di atas tidak memenuhi syarat, maka
ini yang akan ditampilkan, yaitu statement yang ada di akhir. Kemudian selain itu ada juga switch case. Kondisi switch case adalah persamaan pada program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true atau benar, maka blok kode program akan dijalankan. Kemudian, kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa serta satu atau lebih perintah case, masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Case yang pertama, gitu kan. Apabila, nah ini statement, apabila case 1, gitu kan, memberikan nilai benar, itu pada statement 1, maka akan selesai. Kemudian, case yang kedua, nah jika tidak ditemukan di case yang pertama, maka akan menuju ke case yang kedua, gitu kan. Nah, jika iya, maka tampilkan statement yang kedua atau isi dari statement yang dicari. Nah, misalkan jika case 2 tidak ditemukan juga, maka akan nyari ke case yang ketiga. Selanjutnya, di sini apabila tidak ditemukan semuanya, gitu kan, maka akan menampilkan default statement yang nantinya akan kita isi dengan berbagai variabel yang kita masukkan. Nah, tujuan dari pernyataan switch case di atas untuk memberikan ekspresi untuk dievaluasi dan beberapa pernyataan berbeda untuk dieksekusi berdasarkan nilai ekspresi. Interpreter memeriksa setiap kasus terhadap nilai ekspresi sampai ditemukannya kecocokan. Nah, jika tidak ada yang cocok, kondisi default akan digunakan. Misalkan seperti ini contohnya switch. Ekspresinya seperti apa? Nah, jika case atau kasus yang pertama adalah kondisi 1, dan di statementnya apa? Nah, jika kondisi 1, gitu kan, maka akan menampilkan statement ini. Jika kondisi atau kasus yang kedua, gitu kan, nah jika tidak, maka akan mencari ke sini case kondisi yang kedua, yang isinya statement ini. Kemudian breakdown sampai selanjutnya. Contohnya seperti ini. Variabel grade atau nilai sama dengan A. Itu kan. Dokumen write, tampilkan string ini, entering switch block. Nah, switch grade. Yang pertama switch grade, yaitu switch dari variabel grade. Nah, jika grade ini bernilai A, maka tampilkan good job. Nah, kemudian case yang kedua. Nah, ini jika ya, case yang di atas, jika grade ini gitu kan bernilai B, maka tampilkan ini. Kemudian case, ini masih ngambil dari atas. Nah, jika grade-nya itu bernilai C, maka tampilkan ini. Dan sampai selesai. Nah, jika dari case A sampai F tidak ditemukan, gitu kan, maka program akan menampilkan ini. Oke, untuk mempercepat, kita langsung praktekkan di text editor agar lebih paham cara penggunaannya. Pertama, kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita close dulu. File yang terbuka, ini file yang kemarin ya. Kemudian kita buka file baru, jangan lupa kita save.
Tambahan 1 misalkan if. Kita tuliskan JavaScript di sini. Sorry. Kita bikin variabel var, misalkan usia. Isinya 20. Kemudian kita tampilkan percobaan yang pertama, if. Nah, kita masukkan usia atau variabel yang kita buat tadi lebih dari 18. Nah, maka akan menampilkan ini, dokumen right. Stringnya apa nih? Kalimatnya apa? Jika usia lebih dari 18, maka diizinkan untuk menyetir misalkan. Oke, coba kita tampilkan ya di browser. Oke, kenapa tidak muncul? Kita analisa lagi nih, apa yang salah dari coding ini. Apakah kurang titik koma? Tidak juga. Apakah variabel? Apakah kurang spasi? Kita harus teliti ya. Oke, tidak juga. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan else di sini. Else. Kenapa tidak muncul? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita tambahkan else, nah mungkin ada yang tahu ini kenapa tidak muncul? Nah, karena variabel asalnya, yaitu usia adalah sama dengan nilainya 10. Nah, jika usia lebih dari 18, maka tampilkan ini. Kalau gitu, coba kita ganti ini jadi 20 misalkan. Oke, kira-kira bisa dipahami. Nah, karena nilai usianya di sini adalah lebih dari 18, maka muncul. Karena variabel asalnya yaitu 20. Coba kita ganti jadi 22. Pasti tidak muncul. Oke ya. Kita kembalikan ke asal. Di sini 18. Misalkan di sini lebih kecil. Nah, 17 misalkan. Muncul ya. Coba aku
kurang dari. Apa yang terjadi? Tidak muncul. Ininya 10. Ini pasti tidak akan muncul. Oke. Kemudian lanjut ke if else. Kita tinggal tambahkan else di sini. Nah, jika tidak, maka tampilkan kalimat seperti ini. Anda tidak diizinkan untuk menyetir. Oke. Sampai sini paham? Nah, jika usia lebih dari 18, maka tampilkan ini. Nah, jika usia kurang dari atau kurang dari 18 gitu kan, maka tampilkan ini. Coba kita ganti, misalkan jadi 19. Muncul ya, seperti ini. Oke, ini contoh dari if dan if else. Oke, kita buat contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan variabel book. Jangan lupa kita tuliskan dulu script di sini atau tag JavaScript variabel buku. Nah, sama dengan misalkan matematika. If book sama dengan, misalkan di sini sejarah, maka tampilkan dokumen, right? If else if di sini statementnya apa? Book. Nah, sama dengan matematika. Nah, maka di sini kalimat yang akan muncul apa?
Oke, misal lagi kita buat cabangan lagi, else if dalam kurung book sama dengan ekonomi. Nah, maka tampilkan buku ekonomi. Jika tidak, ini defaultnya ya. Buku tidak diketahui. Oke, coba kita jalankan. Buku matematika. Benar atau tidak, kita cek. Di sini variabel buku sama dengan matematika. Berarti yang dijalankan yang ini. Kondisi yang benar adalah yang ini. Oke, misal kita ganti variabelnya jadi ini. Buku sejarah. Tes yang ini, variabelnya ganti. Buku ekonomi. Oke. Sampai di sini mungkin bisa dipahami rekan-rekan. Silakan sambil dipraktikkan ya. Oke, kita lanjut ke contoh 3 yaitu sweet cash. Kita buka file baru. Kita simpan filenya HTML. Cabangan. Sweet cash. Oke, kita bikin variabel seperti biasa, variabel nilai. Misalkan nilainya A di sini. Dokumen. Write. Masukkan nilai Anda atau grade Anda adalah kita mainkan switch-nya di sini, switch. Kita panggil variabel nilai. Nah, case yang pertama, case A. Nah, jika A, maka kalimat ini yang akan muncul. Baik sekali. Nah, case yang kedua, misalkan nilainya B, maka akan menampilkan kalimat ini. Baik.
Case yang ketiga. Cukup. Break. Case yang keempat. Baik sekali, baik, cukup, atau tidak baik. Nah, jika rekan-rekan dapat nilai D, artinya masih perlu banyak belajar ya. Nah, baik. Kemudian default-nya, nah, default dokumen write nilai Anda tidak diketahui. Oke, coba kita tampilkan ya. Grade Anda adalah baik sekali. Tahu nilai Anda coba ini muncul nggak kalau begini? Oke, kemudian coba kita ubah variabel menjadi C. Nanti secara otomatis akan menampilkan kalimat ini atau statement ini. Cukup. Oke. Silakan sambil dipraktikkan di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan banyak belajar. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.